Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum, telaah kurikulum, prinsip, fungsi, dasar, dan tujuan kurikulum. Kurikulum secara umum dapat didefinisikan sebagai komponen utama dalam pembelajaran dan proses pengembangan sistem belajar pada sebuah institusi pendidikan. Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan sekolah bagi siswa secara sistematik. Kurikulum senantiasa terkait kegiatan pendidikan. Kurikulum sebagai jembatan untuk mendapatkan ijazah. Secara konseptual adalah seperangkat pendidikan yang merupakan jawaban terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat. Arti kurikulum didasari 3 teori, yaitu yang pertama, kurikulum diartikan sebagai rencana pelajaran. Yang kedua, kurikulum diartikan sebagai pengalaman belajar diperoleh siswa dari sekolah. Yang ketiga, kurikulum diartikan sebagai rencana belajar siswa. Selanjutnya, yaitu macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Macam-macam prinsip yang mungkin digunakan dalam pengembangan kurikulum ini bisa dibedakan dalam 2 kategori, yaitu umum dan khusus. Umum biasanya digunakan hampir setiap pengembangan kurikulum dimanapun. Sedangkan prinsip khusus artinya prinsip yang hanya berlaku di tempat tertentu dan situasi tertentu. 1. Prinsip umum. Terdapat 5 prinsip pengembangan kurikulum, yaitu prinsip relevansi, artinya kesesuaian, dan ini terdapat relevansi eksternal yang artinya kurikulum harus sesuai dengan tuntutan masyarakat masa kini maupun kebutuhan yang diprediksi pada masa yang akan datang. Sedangkan internal yaitu kesesuaian antara komponen kurikulum itu sendiri. Selanjutnya, prinsip fleksibilitas yaitu kurikulum yang harus lentur terutama dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, prinsip kontinuitas. Kurikulum ini dikembangkan secara berkesinambungan yang meliputi sinambung antar kelas maupun sinambung antar jenjang pendidikan. Prinsip praktis atau efisiensi. Kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan prinsip praktis, yaitu dapat mudah diterapkan di lapangan. Prinsip efektivitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. B. Prinsip khusus yang dimaksud adalah 1. Prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan, prinsip yang berkenaan dengan proses pembelajaran, prinsip berkenaan dengan media dan alat bantu pembelajaran. Yang terakhir, prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum diartikan sebagai kegunaan atau manfaat kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pendidikan. Dilansir dari Universitas Pendidikan Indonesia, berikut fungsi kurikulum dalam dunia pendidikan, yaitu untuk siswa. Fungsi kurikulum untuk siswa adalah sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami, sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Untuk kepala sekolah, fungsi kurikulum sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawasan kepala sekolah, juga indikator keberhasilan pembelajaran. Dasar kurikulum. Konsep dasar dari kurikulum sebenarnya alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus digunakan sebagai pedoman untuk kita melakukan proses pembelajaran mengajar dengan berbagai macam jenis dan tingkat pendidikan. Tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti suatu pendidikan yang diterapkan sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Tujuan kurikulum juga untuk memeratakan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu relevansi dengan standar nasional pendidikan. Ada 2 macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal.
Yang pertama, yaitu relevansi internal, adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu serasi antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Relevansi internal ini menunjukkan keutuhan suatu kurikulum. Yang kedua, relevansi keluar atau eksternal, yaitu tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum itu sendiri. Maksudnya, tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.